Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hikmah Arif. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan antara kikir, pelit, dan juga boros dalam memberi. Suatu kali saya pernah berbincang dengan teman saya yang dia mempunyai guru ngaji, dan dia mengatakan bahwa level gurunya itu sudah puncak gitu, berada di level kemuliaan versi dia. Lalu saya tanya, level kemuliaan tandanya apa gitu kan. Tandanya kata dia, kalau kita minta sesuatu kepadanya pasti akan diberi. Kalau kita minta mobil, itu pasti akan diberi. Ya, kita semua pasti kagetnya mendengarkan hal itu, dan saya pun bertanya, lalu kalau kita minta rumah apakah dikasih? Saya hendak melanjutkan, apakah kalau kita minta istri akan dikasih, dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi tidak saya lanjutkan pertanyaannya. Langsung saya komentar begini, kalau menurut saya sih tanda kemuliaan itu bukan dari pemberian dia yang terlalu banyak, karena di dalam Al-Quran Allah menghendaki kita tidak begitu, justru harus berada di tengah-tengah antara pelit, kikir maksudnya, dan juga boros dalam memberi atau royal gitu ya. Jadi jangan terlalu pelit dan juga jangan terlalu royal. Itu berada di surat Al-Furqan surat 25 ayat 67. Kata Allah, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak royal gitu. Dan tidak pula kikir atau pelit. Yang terbaik adalah pembelanjaan itu hendaknya di tengah-tengah antara yang dua hal tadi, antara pelit dan juga royal. Ya, saya sih lebih setuju ini. Jadi standar kemuliaan itu justru dia menjaga keseimbangan antara dia terlalu boros dan terlalu pelit. Jadi di tengah-tengah. Karena kita sendiri kan punya beban ya, punya beban tanggungan yang harus kita lunasi gitu. Jadi kita sesuaikan kemampuan kita dalam memberi kepada orang. Dan juga kita lihat kemampuan dia dalam menerima barang atau pemberian kita. Jangan langsung kita percaya sama perkataannya. Ini juga termasuk dalam berbisnis ya, atau usaha. Dalam berbisnis atau usaha, kan kita selalu klien itu meminta spek yang diinginkan. Nah, berdasarkan ajuan biaya, kita sudah deal di angka tertentu misalkan. Nah, kita bolehlah untuk melebihkan sedikit, tapi jangan melebihkan terlalu banyak, karena kan nanti profit kita akan semakin sedikit gitu. Dan itu tidak sehat untuk usaha kita kembali, nggak bisa langgeng gitu. Jadi kita lebihkan sedikit sesuai dengan spek, lebihkan sedikit biar klien kita menjadi senang gitu. Dan keberlangsungan antara kita dan klien itu cukup lama gitu. Karena kita memberikan lebih gitu. Tapi jangan terlalu boros gitu kan. Kalau terlalu boros kita pun yang akan rugi gitu. Begitu juga dengan hal lain termasuk pemberian kepada sanak keluarga. Kalau ada yang meminjam sesuatu, meminjam uang misalkan, kita sesuaikan dengan kemampuan dia, kira-kira dia sebenarnya butuh berapa gitu, atau dia sesuai nggak kemampuannya untuk membayar kembali. Ada satu tips sih yang biasanya saya gunakan ya, kalau dia kira-kira kurang mampu untuk mengembalikan apa yang dia minta, misalkan minta 10 juta gitu, ya kita nggak perlu kasih 10 juta plek gitu ya, tapi kita kasih cukup misalkan 3 juta, tapi dengan niatan kalau kembali alhamdulillah, kalau tidak kembali ya alhamdulillah juga gitu. Jadi kita nggak terlalu mengorbankan sedemikian banyak. Tapi kalau kira-kira dia bisa dipercaya, nah itu harus dipegang dengan perjanjian. 10 juta kita berikan dengan dengan cicilannya bagaimana dan sebagainya. Kita lakukan perjanjian di antara kita dengan dia. Ya, itu salah satu contoh aja ya. Ini disesuaikan dengan kondisi rekan-rekan sekalian.
baiknya bagaimana. Yang penting keseimbangan antara jangan terlalu boros dan juga jangan terlalu pelit. Itu ukurannya di masing-masing individu. Ya, sekian dulu. Kalau ada yang mau memberikan masukan atau berdiskusi, silahkan berkomentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.